Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di tantangan 30 kg. Masih ingat kan ya? Berarti yang ngasih challenge saya turun 30 kg dalam 4 bulan. Ketika video ini diambil, saya udah masuk 1 bulan, 4 minggu lebih sedikit. Jadi challenge ini nggak settingan. Challenge ini benar-benar real. Seperti apa sebulan ini progresnya? Nanti saya cerita sambil saya mau ketemu sama salah satu teman personal trainee. Saya ingin diskusi beberapa hal. Oke? Gitu saya. Oke, sekarang kita ketemu sama ini nih. Tos dulu. Beliau ini kakak kelas saya, kakak kelas SMA ya? Nggak tahu dulu pokoknya. Soalnya kan ada beberapa kali yang atau SMP atau SMA gitu loh pokoknya. Tapi di daerah. Iya, dulu kita sama-sama dari desa. Sekarang anak daerah kita. Dia dulu suaranya sangat empuk mengisi malamnya banyak orang-orang di daerah itu. Iya, betul. Ya, ini beliau namanya Mas Iwan. Yes. Iwan siapa sih Mas aja ini namanya? Iwan Kurniawan, cuman kalau di Iwan di sosial media lebih banyak Iwan Freaks gitu. Kalau saya namanya Iwan Dempal. Ya. Oke Mas Iwan, sehat-sehat Mas. Alhamdulillah. Mbak. Dan dirimu juga. Oh iya. Ya. Ada apakah ini? Kenapa nih? Jadi Mas, ini aku langsung cerita ya Mas. Jadi aku itu dapat challenge dari adikku. Oh iya. Sama dia, saya di challenge turun 30 kilo dalam 4 bulan. Kita start itu dari 1 Agustus. Jadi sampai ke hari ini 1 September ya. Jadi kita hari ini syuting 1 September itu sebulan. Sebulan. Ya, jadi kita sebulan. Ada beberapa yang kepingin saya tanyakan ke Mas Iwan. Jadi terkait sama challenge ini. Ya. Nanti mungkin saya bisa Ya sebenarnya memang kan saya bisa cerita, saya bisa berbagi karena emang dulu saya ke dunia gym dan fitness ini kan karena hobi, terus karena pernah overweight juga dari 96 kilo turun ke 75 kilo, jadi 21 kilo dalam waktu 3 bulan. Saya bisa cerita, saya berani share karena based on my true experience ya gitu. Oke, berarti 30 kilo itu memungkinkan nggak sih Mas? Insya Allah kalau 4 bulan masih bisa, tapi ya? Effortnya harus luar biasa. Maksudnya effort itu bukan cuma effort di latihan ya, bukan di olahraga, tapi mengatur pola makan, pola istirahat, kemudian secara mental untuk terus bisa fokus. Karena musuhnya itu kalau gini apa godaan dari lingkungan. Ketika kita berusaha untuk fokus, ya udah fokus mau, tapi ternyata ada acara ulang tahun lah, ditraktir ya kan. Nah itu mau nggak mau kita harus ngatur gimana supaya kita tetap fokus on track dengan goal kita. Soalnya jujur aja saya kemarin itu mengiyakan itu karena hadiahnya Mas. Gak boleh disebutin di sini. Apa? Gak boleh disebutin di sini. Boleh lah. Oh boleh. Berapa itu? Jadi adanya cepet Mas. Cepet itu 100. Cepet Tio. Oh 100 juta. Iya. 4 bulan itu ya. Nah. Ketika dapat challenge itu kalau bahasanya adikku vitamin D. Ya apa itu? Duit. Iya. Nah awalnya kan mintanya 3 bulan. 3 bulan. Tapi nggak tahu aku mikir cepet aja. 3 bulan terlalu berat ya. Kalau 4 bulan aku. Iya betul. Gimana? Betul. Bahkan ya oke akhirnya bilang. Akhirnya 4 bulan. Nah, tapi sebenarnya setelah itu aku juga rada khawatir Mas. Mungkin nggak ya 4 bulan ini 30 kilo. Nah ketika sebulan ini aku menjalani banyak hal, itu rasanya bisa nih. Jadi minggu pertama itu aku turun 4 kilo Mas. 4 kilo hampir 5 kilo. 4 kilo habis itu turunnya sedikit sampai sekarang terakhir posisinya turun seminggu terakhir itu Mas. Stagnan. Iyo, turunnya kok sedikit sampai hampir 9 kilo Mas. Aku sih kemarin bayangan harga 8 sampai 9 kilo sebulan. Dengan 4 bulan
oke lah, masih aman, masih bisa tercapai. Karena ada yang garis bawahi mas, aku masih tetap kepingin hatiku happy, maksudnya dengan segala perubahan yang sudah tak lakukan ini supaya nggak kepeksa. Oh iya mas, terus ada satu lagi yang aku nggak terlalu berani nge-push secara fisik ya. Aku sebulannya ada RBBB mas. Apa itu? RBBB itu kelainan jantung, dan denyut jantung yang kiri sama kanan kelistrikannya itu yang kanan nggak sama. Jadi ada kanan itu bawaan lahir. Kalau secara efeknya apa, sebenarnya saya juga nggak ngerasain apa-apa selama ini. Tapi apa saran dokter? Apa yang harus dikurangi, apa yang harus ditambah? Saran dokter waktu itu ya, satu, jangan obesitas. Yang kedua, olahraga. Sebenarnya olahraga nggak boleh lari, berjalan, sama olahraga yang sifatnya pertandingan. Nah, itu nggak dibolehin. Jadi ya wes, ya akhirnya itu yang tak buat pegangan sih mas. Iya mas. Jadi sebenarnya kalau ngobrol masalah di bodybuilding atau paling enggak menurunkan berat badan lah supaya lebih ideal, sehat juga. Sebenarnya justru gagal fokusnya kita dengan komitmen atau konsistensi selama menuju ke goal itu. Apalagi kalau waktunya Aswin kan 4 bulan. Saya kan kemarin kan bilang 21 kilo itu 3 bulan. Ya. Itu 3 bulan. Kalau ini sekarang udah turun berapa? Udah turun 8 sekian, hampir 8 sekian. Dari berapa kilo awalnya? Dari 135,5. 135,5. Sekarang 120. Nah, oke. 126,7. Targetnya 105,5 mas. 105. Iya. Berarti masih kurang berapa kilo? Masih kurang ya, kurang lebih 21-an kilo. Oke, berarti persis ya. Persis dengan perjuanganku dulu 3 bulan 21 kilo. Seharusnya 3 bulan dari sekarang seharusnya bisa. Nah, sekarang saya mau bahas dulu. Seseorang kelihatan jumbo bodinya itu bukan cuma karena body fat aja. Karena kan kalau kita cuma fokus ke timbangan berat badan, itu cuma angka aja kan. Angka itu merupakan akumulasi dari banyak hal. Bukan cuma dari body fat, tapi juga dari kadar air, dari tulang kita, dari massa otot, dari banyak hal gitu. Jadi kalau ternyata mulai stagnan, perkiraan aja. Karena memang gitu. Memang mungkin fatnya mungkin sudah agak turun pelan-pelan. Cuman kadar airnya kayaknya yang harus diajak, harus mulai dikejar dengan cara yaitu dengan workout, keluar keringat banyak. Kalau sempat ada sauna bisa sauna, berjemur kan juga. Jadi olahraganya mungkin harus mulai dirubah atau ditambah workoutnya gitu loh. Jadi kalau misalkan ada waktu lebih ya lakukan gitu loh. Kalau misalnya begini mungkin ya akan pelan-pelan gitu loh. Ada lagi yang harus dilawan adalah ketika kondisi seperti ini kok mulai stagnan ya gitu. Itu jangan sampai drop. Tetap dijaga semangatnya. Tetap dijaga semangatnya supaya bisa terus lanjut sampai nanti di bulan keempat gitu. Apa yang sudah dilakukan selama 1 bulan terakhir kemarin? Ini juga banyak yang tanya nih mas. Ini banyak yang tanya. Sebentar, soalnya banyak yang instan loh ya. Banyak hal-hal yang seperti ini instan. Jadi maaf saya nggak usah sebutin produk ya. Cuman banyak di luar sana itu dalam tanda kutip kompetitor kita, para healthy trainer yang kita justru benar-benar meminta para klien untuk bisa menikmati proses, tidak bisa instan. Atau mungkin yang ada operasi-operasi itu yang sudah apa. Kalau kita enggak gitu loh. Nah sekarang di rumah. Nah. Jadi dari awal kan saya sempat share di Instagram tuh beberapa itu yang DM buahnya mas. Kue lapuai gitu buahnya. Ini sekarang saya cerita ya. Ini saya nggak ada yang dikurangi, nggak ada yang ditambahin ya. Saya disclaimer aja dulu, bahwa saya nggak ngajarin, tapi saya sharing apa yang saya lakukan. Jadi saya minta dikawal sama istri saya. Istri saya kan kebetulan dulu dia sempat ngelatih karate lah. Oh iya? Iya. Istri saya itu dulu sapu hitam karate. Jadi dia tahu banget soal latihan fisik. Nah makanya yang paling pertama saya butuh supporter mas. Karena kalau saya nggak ada supporter rasanya hamsiong lah itu kalau saya itu. Terus yang kedua saya diprogram sama istri saya soal makanan. Dan itu saya juga bukan diprogram sama istri tapi lebih kita diskusi. Jadi saya memang diskusi sama istri saya. Yang pertama kali saya lakukan adalah saya stop gula. Saya nggak konsumsi gula. Wah itu mas, itu sesuatu yang paling berat.
Saya dari kecil sampai gede ikut bapak yang kerjanya di pabrik gula tuh. Iya. Can you imagine itu? Jadi saya itu hobinya ya es teh manis, soda gembira, milkshake gitu. Aduh ya Allah, itu kangen sama. Dan itu udah 1 bulan ini. Iya, dari awal tanggal 1 itu saya udah langsung nggak konsumsi gula. Itu berat memang. Nah, terus yang kedua saya coba ngatur nasi. Nah, ini juga banyak yang bilang, "Kok nggak makan sego?" atau rasanya itu nggak makan sego. Jadi saya itu nggak terlalu semego sebenarnya. Jadi contohnya sarapan saya tuh dari dulu memang nggak terbiasa sebenarnya. Tapi kalau ada yang makan, kalau enggak ya enggak, biasa aja. Puasa itu saya nggak pernah khawatir dengan kelaparan, paling kehausan aja. Ya mungkin orang gemuk ya. Jadi kalau gue itu saya nggak terlalu sih mas. Jadi sarapan saya seperti ini teman-teman. Nah, jadi sekarang sarapannya dirubah menunya. Sebenarnya basicnya saya juga nggak terlalu sering sarapan sih. Jadi ketika berubah seperti ini ya biasa aja. Tapi karena aturannya adalah tetap sarapan, ya sudah. Jadi sarapannya kalau sekarang ini telur rebus, terus sama buah. Telur rebusnya biasanya 2, biasanya saya makan putihnya aja, terus buah kurma, kadang-kadang kalau ada apel-apel, ada melon, tapi sedikit. Terus sama sekarang rutin dibuatin ini infus water, seling-seling sih, kadang-kadang nanas, kadang-kadang lemon. Ya lemon tuh kecut banget, tapi ya itu baik buat pencernaan ya. Jadi ya udah saya minum aja. Ini seru sekarang sarapannya, seseru CR7 yang balik MU. Sarapan dulu ya. Jadi itu sarapannya. Sekarang kita balik lagi ke Mas Iwan. Nah, sarapanku mas itu biasanya telur rebus 2. Saya makan putihnya aja. Sebenarnya saya juga nggak terlalu suka telur rebus, tapi ya wis tak makan lah. Karena saran dari istri. Ya, itu biasanya sama buah apel, melon atau kurma. Nah, saya setiap pagi juga dibikinin infus water. Kalau nggak lemon, nanas. Gitu. Jadi Tanpa gula kan? Tanpa gula mas. Iya. Pakai gula lagi. Enggak lah mas. Jadinya es buah. Kayak susu titik ya. Es buah. Nah itu sama istriku disuruh jam 8-an lah pokoknya, paling lambat. Ya wes, terus siangnya saya makan nasi mas. Saya masih kepengen menikmati makan nasi gitu. Tapi saya takar 3 sendok. Sendok apa nih? 3 sendok makan. Tak pikir 3 sendok. Selendong. 3 sendok pasir. Skop. Terus 3 sendok makan itu tak ambil dari apa, saya pakai sendok, 3 sendok dan lauknya saya masih bebas. Jadi saya enggak, sekali lagi saya masih kepengen menikmati proses. Maksudnya saya masih kepengen happy. Jadi makanan masih tak sikat kabeh. Jadi mak bikin ayam goreng kita makan. Jadi goreng-gorengan masih ya? Masih, kita makan dan tak makan. Nah, saya nggak makan malam sekarang, tak batasi sampai jam 6. Kadang-kadang pakai nasi 3 sendok juga, kadang-kadang enggak. Kalau pas untuk malas sudah mepet gitu, paling gampang saya biasanya beli sate mas. Sate toh? Sate ayam. Pakai bumbu kacang? Oke. Oh iya. Ya, apa nanti kita? Oh iya. Nanti ya? Bumbu kacang, sekali pakai kulit. Apa? Terus. Jadi benar-benar nggak pakai suplemen apapun ya? Ya. Okay. Terus, nah itu yang dari sisi pola makan. Pola tidur juga saya berubah banyak. Biasanya saya dulu tidurnya malam jam 11, jam 12, kadang jam 10, paling malam betul. Yang kedua, saya juga olahraga mas. Oke.
Apa aja yang udah lakukan? Nah, yang sudah saya lakukan, yang pertama yang sudah saya lakukan, saya setiap pagi jalan. Jadi saya jalan. Nah, saya itu basicnya dari dulu kan memang olahraga mas. Jadi sepak bola iya, basket iya, pernah jadi ikut membagi juga. Jadi menurut saya ini yang mungkin teman-teman juga mesti apa ya? Ini menurut saya mesti kalau olahraga jalan itu satu harus ada durasinya, yang kedua harus ada powernya, yang ketiga harus konsisten. Menurut saya itu harus itu mas. Karena kalau cuma jalan santai ya percuma. Jadi saya berusaha jalan dalam durasi waktu 1 jam. Pertamanya 45 menit, setengah jam 45 menit. Tapi Itu muter komplek. ya, yang pertama saya muter komplek aja mas, muter komplek Bendul situ, muter-muter sekitaran situ, terus bosen. Akhirnya Lama bosen, saya keluar agak menjauh mas, menjauh. ke Bundaran Waru. Kemarin ayo kak, jangan kira ada yang beneran baru. Nang halo. Jadi Lewat tol nggak sih? saya jalan muter Marina, terus muter Dinkes sampai apa ya? Berapa kilo itu berarti? Sehari itu 4 sampai 4,5. Pakai aplikasi apa? Pakai Tapi ada dong. Garmin. Oh deh, oke Ya. ya. Satu pagi itu 4 sampai 5 kilometer. Iya, sesekali 5, paling sering 4 lebih lah. Itu yang saya lakukan pagi. Terus setelah itu biasanya saya di rumah ada workout sedikit. Itu juga diajari sama istri saya. Nah, awalnya itu saya cuma ngeplanknya masih belum kuat yang gini mas. Iya. Ini masih yang kayak saat itu. Tapi itu sudah gobios. Cuma sekarang sudah mulai yang gini. Itu juga bertahap mas. Biasanya saya ngeplanknya itu 1 set 10 hitungan. Itu pertamanya saya lakukan 10 set, terus naik 15 set, 20 set, sekarang udah 30 set. 30 set. Jadi 10 detik kali 30. Oh ya. Sesekali wall sit, nah, cuma terakhir wall sit sama apa dodo itu terakhir kan saya tambahin itu dulu sama istri saya dari awal sudah disuruh wall sit aja nih, tapi agak berat mas. Dengkulku terakhir basot agak sakit, aku tak stop dulu. Terakhirnya sama nomor belat, itu kan bilang biar nggak ngelembrek. Dumbbell maksudnya ya? Pakai dumbbell. Saya beli yang 2 kilo sebulan ini mas. Sepertinya sesuai prediksi saya. Jadi saya kan sempat searching lah, ada di titik kilogram tertentu terus seret. Nah waktu itu saya udah bilang saya udah sebulan ini kita coba dulu lah. Mungkin bulan kedua kalau memang belum seret, ini tolong masih pak. Saya agak bimbang ya tolong sampai ini mas. Saya tahun ini kalau ngajari kejem banget, saya dulu pernah nge-gym. Aduh ini anak Oh dulu pernah ya? tapi putus ya karena kerjaan. Karena kesibukan saya, terus kita akhirnya kan berhenti cuma 1,5 ya. Aduh ini kalau sama Mas Iwan ini berarti. Jadi kurang lebih ya itu mas yang tak lakukan mas. Memang kalau untuk penurunan berat badan yang harus dilakukan pasti tema besarnya adalah defisit kalori, dimana kalori in itu harus lebih kecil daripada kalori out. Jadi sebenarnya memang yang dilakukan sama Aswin ini adalah semi defisit kalori dari makanan itu harus lebih kecil dari dibakar ketika workout. Itu sudah melakukannya, cuman memang belum total meskipun gulanya sudah dipangkas ya, tapi Aswin masih makan yang digoreng gitu kan. Kemudian mungkin masih pakai garam nggak sih? Masih. Nah garamnya juga itu, kemudian olahraganya juga cuman kardio tipis-tipis saja tadi itu kan. Kalau pakai jam yang saya nggak usah sebut produk ya, ya pokoknya bisa ngitung kalori. Seharusnya pembakaran kalorinya harus lebih tinggi dibandingkan dengan asupan yang masuknya itu. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi nanti ketika sudah mulai masuk ke step yang berikutnya ini berarti kan mau upgrade, mau upgrade dengan effort yang lebih ya. Ketika sudah berani untuk saya mendengar kata-kata itu agak worried. Ketika sudah berani nemuin saya, berarti otomatis secara waktu, secara niat itu harus di-upgrade lagi. Kemudian secara pola makan juga, karena mau nggak mau harus weekdays paling nggak lah. Itu benar-benar yang itu harus lebih diperbaiki lagi. Sekali lagi nasi tidak salah, saya juga makan nasi gitu loh. Yang salah itu adalah teman-temannya nasi, ya kan sih? Ya, karena nasi itu kan sumber karbo. Selama dalam satu plate itu cuma 25-30% nasi putihnya, sisanya itu adalah protein dan juga sayur dan juga serat. No problemos, apalagi makan cuma di siang hari aja kan. Nah gitu loh maksudnya. Kenapa saya bilang sate mendingan jangan pakai kacang? Ya itu juga kalorinya lebih tinggi dengan makan pakai kacang dibandingkan dengan sate sama kecap aja. Nah gitu. Jadi nanti pelan-pelan lah. Pelan-pelan saya bisa akan share. Saya juga nggak tahu apakah masih makan kerupuk dan keripik-keripik. Enggak. Nah, udah itu ya. Kerupuk itu sempat sih, tapi maksudnya nggak selalu pakai kerupuk enggak. Ya sebulan ini. Ya. Makanya kan saya kan bilang kalau berani menaikkan upgrade effortnya dengan cara mengatur pola makan yang lebih
dalam tanda kutip lebih bersih lagi gitu loh. Itu akan lebih cepat lagi. Karena ini jelas ini stagnan karena ya itu tadi pola makannya masih bertahan dengan yang awal tadi. Harusnya mulai di-upgrade lagi nih. Bukan yang terlalu ekstrim lah, enggak. Cuman mungkin polanya dia diatur lagi nanti. Iya. Jadi yang saya lakukan nih bisa dibilang udah track ya Mas? Udah masuk ke defisit kalori juga nih. Jadi udah benar. Jadi siapapun bisa melakukannya. Tanpa bantuan suplemen ya. Yang tadi seperti mungkin hampir 9 kilo sih tanpa saya tanpa suplemen tambah. Ini enggak dalam rangka minta endorse suplemen apa ya kan ya? Boleh kalau ada yang mau masuk tak terima uangnya suplemennya enggak pakai. Itu. Ya udah kalau gitu. Semoga nanti ngejar 3 bulan masih. Nah, kira-kira apa Mas nanti yang bakal dilancarkan? Ya, yang jelas dengan posisi seperti ini untuk menurunkan berat badan berarti otomatis kita akan lebih memperbanyak weight training. Itu adalah latihan yang menggunakan massa tubuh sebagai beban. Nah, jadi ketika Aswin ngerasa berat melakukan gerakan itu, salahkan terhadap karena memang benar karena Aswin lagi melawan mengangkat 126 kilo. Nah, tapi bisa nggak sih? Bisa dengan cara harus melawannya dengan menambah massa otot, yaitu dari protein. Proteinnya harus lebih banyak, makanya porsinya lebih banyak. Kalau semula mungkin telur rebusnya cuma 2, kali ini 3 boleh, 3, tapi kuningnya dimakan 1 aja. Karena kan kita butuh untuk kalorinya aja untuk dibakar, gitu loh. Jadi dengan catatan nanti kita latihannya misalnya pagi gitu, misalnya apa. Kemudian itu nanti akan ada weight training kayak wall sit karena kan dirimu mengangkat berat badanmu sendiri kan? Ya itu terus. Kalau nanti kaki kerasa nggak ini saya boleh ngomong ya Mas? Oh harus. Sebenarnya memang dokter waktu kan bilang problemnya masih di obesitas. Betul. Jadi jangan terlalu kayak itu dulu nanti gampang. Jadi termasuk saya punya klien selalu saya minta untuk ngomong mual nggak? Gitu. Kalau mual saya kasih tahu toilet sana tuh kalau mau muntah tuh sana gitu itu biasa itu. Jadi kalau atau mungkin pola tidur juga berpengaruh juga kan? Itu juga Mas. Sorry karena saya nggak ngerti ya itu memang ngaruh ya Mas. Betul. Dari aplikasinya jam ini itu recordnya tuh ada rest kalori sama aktif kalori. Maksudnya ketika tidur tuh juga Juga jadi pembakaran kalori juga terjadi pada saat tidur malam dan pembakaran kalori plus detoksin tubuh dari racun-racun itu terjadi pada saat malam pada saat kita tidur rileks. Jadi kita harus benar yang dibawa alam sadar gitu loh. Jadi saya minta untuk istirahat harus cukup karena saya sempat beberapa kali saya minta klien itu untuk pulang karena saya tahu ternyata dia kurang tidur, moodnya udah beda, feelnya udah beda, powernya pun pasti drop. Jadi buat apa? Yang ada malah liver bekerja sangat keras karena dia masih kurang tidur. Jadi saya minta nanti benar-benar pola tidurnya harus dijaga gitu. Oke. Jadi memang harus ditambah ya Mas ya karena udah mulai agak seret nih. Ya betul. Jadi kira-kira itu teman-teman. Jadi yang saya lakukan ini bukan settingan ya. Settingan saya ngapain susah-susah. Ambil 9 kilo, saya juga nggak pakai suplemen apapun. Ya apapun. Jadi pokoknya real food ya. Ya itu pilihan masing-masing. Ya, mau yang suplemen ya monggo, kita juga nggak ada apa-apa. Tapi memang ketika badan ini gerak, pola makan dan pola istirahatnya baik, memang rasanya memang lebih fit, lebih enak lah. Ya pokoknya utamakan dulu adalah untuk mengejar sehat dulu aja. Sehat itu adalah yang utama. Nah perubahan dalam bentuk tubuh itu adalah bonus. Ya, sama bonus 1 juta. Ya. Potong pajak kan? Potong trainer. Pak Cel berarti tak kasih bonus kan? Iya harus ya. Gitu Mas. Jadi oke lah Mas. Jadi tinggal kita bikin jadwal deh. Betul. Ini apa namanya? Betul. Bicara sama Mas Iwan. Pantau terus saja. Seperti apa saya dia dapat siksaan dari saya, tunggu ya. Saya agak ngeri-ngeri sekali. Oke teman-teman, Mas Iwan terima kasih banyak. Oke, thank you. Kita tinggal siap. Schedule ya Mas. Siap. Oke. Nanti kita bikin video progres berikutnya. Oke. Ya ini supaya teman-teman juga mungkin termotivasi lah. Karena saya ini dari dulu pengen kursus tapi ngomong kok Mas, saya masih senang makan inilah makan itulah tapi ya kulineran ya. Ini karena sudah ketemu motivasinya.
cukup kuat. Jadi ya semangat lah, pasti bisa. Terima kasih teman-teman, semoga ini bermanfaat jadi dan menjawab semua yang ditanyain. Oke, Terima kasih ya. Good luck. Lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam 1 juta.